Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen mata kuliah Qawaid Fikih, dan perkenalkan, nama saya Eva Puspitasari dari Prodi Perbankan Syariah C dengan NIM 22402093. Baik, saya akan mempresentasikan materi dari Qawaid Fikih dari materi pertama sampai materi ke-6. Materi yang pertama yaitu tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Pengertian Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah kata majmu' yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Satu, menurut bahasa, qawaid fiqhiyah berasal dari kata qaidah dan fikih. Kata qaidah adalah jamaknya kata qawaid yang berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah maupun yang bersifat abstrak, non-materi dan non-indrawi seperti usluhuddin atau dasar agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah mempunyai arti rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan dan dalil-dalil, sedangkan kata fikih berasal dari kata fikih. Secara bahasa, fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud, pembicaraan, dan perkataannya. Selanjutnya yaitu perbedaan fikih dan usul fikih. Ada 4 perbedaan. Yang pertama, usul fikih lahir lebih dahulu daripada fikih. Sebab fungsi usul fikih adalah menggali, mengeluarkan, dan menemukan hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua, kaidah-kaidah usul merupakan dalil-dalil umum, sedangkan qawaid fikih merupakan hukum-hukum umum. Yang ketiga, usul fikih merupakan metode yang dijadikan standar pedoman primer untuk menggali, menemukan dan mengeluarkan atau istinbat hukum, objek bahasanya dalil-dalil dan hukum perbuatan mukallaf. Yang keempat, dalam penerapannya, kaidah-kaidah yang terdapat dalam usul fiqh atau qawaid usuliyah bersifat umum dan menyeluruh dan dapat diaplikasikan pada seluruh bagian-bagian dan ruang lingkupnya. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan qawaid fikih. Menurut Ali Ahmad Al-Nadwi, secara garis besar ada 3 periode penyusunan qawaid fikih, yaitu periode kelahiran, pertumbuhan pembukuan, dan penyempurnaan. Jadi ada 3 itu. Pada awalnya, cikal bakal kemunculan qawaid fikih bersamaan dengan hadirnya Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya yang menjelaskan dan merinci ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Bahkan tak jarang beliau juga menetapkan suatu hukum yang belum disebutkan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW sebagai insan pilihan, pembawa risalah Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, dikaruniai kemampuan berbahasa yang singkat, padat, bermakna, mencakup, dan mudah untuk dipahami atau jawami al-kalim. Beberapa sabda beliau sangat gampang untuk dihafal dan mampu menjawab beberapa masalah sekaligus yang terjadi pada zamannya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang al-umuru bil maqasidiha. Definisi al-umuru bil maqasidiha, secara etimologi, lafadz al-umuru merupakan bentuk dari lafadz al-amru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Jadi, dalam bab ini lafadz al-umuru bil maqasidiha diartikan sebagai perbuatan dari salah satu anggota. Sedangkan menurut terminologi, berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Penerapan al-umuru bil maqasidiyah dalam kehidupan sehari-hari ada 5. Yang pertama, toharoh atau bersuci. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Dan yang keempat, puasa. Dan yang kelima, muamalah. Selanjutnya, penerapan kaidah dan pengecualiannya. Penerapan kaidah dan pengecualiannya berdasarkan pengertian dan makna kaidah bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkannya. Jika sebuah pekerjaan tidak diniati, maka pekerjaan itu tidak dianggap sah menurut syariat. Begitu juga pekerjaan yang dikerjakan pasti didasari niat atau tujuan tertentu. Maka seseorang yang niat melakukan kebajikan dan tidak sampai terlaksana, syariat tetap memberi penghargaan padanya dengan menghadiahkan 1 pahala. Terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan kaidah ini. Di antaranya, yang pertama, sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat sehingga tidak bercampur dengan yang lain.
Yang kedua, tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan seperti meninggalkan perbuatan zina atau yang lainnya. Yang ketiga, keluar dari sholat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Oke, materi yang ketiga, al-yakinu la yazilu bi al-syak. Apa sih itu? Definisi al-yakinu la yazilu bi al-syak. Secara bahasa berarti pengetahuan yang tidak dibarengi dengan keraguan, juga bermakna lawan dari keraguan. Sedangkan al-syak secara bahasa berarti keraguan-raguan atau keraguan antara dua hal yang berlawanan tanpa adanya pendapat yang paling kuat antaranya keduanya. Makna dari kaidah al-yakin la yazul bi al-syak adalah hukum sesuatu yang tetap bersandarkan sebuah keyakinan tidak akan terhapus kecuali dengan dalil yang pasti dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena keraguan yang muncul. Selanjutnya, penerapan kaidah al-yakinu la yuzalu bil al-syak dalam fikih salat dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut. Yang pertama, seseorang yang berada dalam dua pilihan, namun ia dapat menguatkan salah satunya, maka ia mengambil pendapat yang paling kuat dan menyempurnakan sholatnya, kemudian di akhir sholat ia sujud sahwi. Yang kedua, seseorang yang tidak dapat menguatkan salah satunya, jika itu masuk dalam pembahasan bilangan, maka ia mengambil bilangan yang sedikit karena itu yang meyakinkan dan ia menyempurnakan sholatnya, kemudian di akhir sholat ia sujud sahwi. Namun jika masuk dalam pembahasan apakah ia melakukannya atau tidak, maka ia dianggap belum melakukannya karena itu yang meyakinkan. Terus yang ketiga, keadaan selain dari pembagian di atas contoh, seseorang yang ragu apakah dia berhadas atau tidak, maka ia dihukumi belum berhadas sampai datang hal yang meyakinkan bahwa ia berhadas karena keadaannya suci itu yang meyakinkan. Selanjutnya yaitu cabang kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Yang pertama, hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada. Umpamanya, seseorang makan sahur, merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa seseorang tersebut dianggap sah, karena menurut hukum asal diberlakukan keadaan waktunya belum terbit fajar. Yang kedua, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Umpamanya seseorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukuman, karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Yang ketiga, hukum asal adalah tidak adanya sesuatu, umpamanya bila seseorang bekerja dengan modal orang lain atau mudharabah, melapor kepada pemilik modal bahwa ia memiliki keuntungan hanya sedikit, maka laporan pekerja tersebut harus dibenarkan karena sejak semula memang belum ada keuntungannya. Selanjutnya materi keempat, yaitu al-masyaqqatu tajlibu al-taisir. Apa sih itu? Pengertian al-masyaqqatu tajlibu al-taisir yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 7. Maksudnya yang bisa menyebabkan kemudahan, yaitu yang bisa menghilangkan tuntunan syar'i. Contohnya, merasa berat ketika menerima had, sakitnya rajam bagi pezina. Hal seperti ini tidak berpengaruh dalam meringankan hukum syar'i kemudahan. Kemudian, menurut penulis bahwasanya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat mukallaf dengan syariat Islam. Selanjutnya, dasar hukum Al-Quran terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan artinya Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya, materi kelima, al-dararu yuzalu. Definisi al-dararu yuzalu apa sih? Itu mudarat secara etimologi adalah berasal dari kalimat al-darar, yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-darar adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dirar adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Sedangkan darar secara terminologi ada beberapa pengertian, diantaranya adalah Abu Bakar al-Jassas mengatakan makna darar adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya.
Selanjutnya, penerapan kaidah al-darar yuzalu. Contoh yang pertama, jika seseorang membeli barang dari seseorang penjual, lalu setelah akad jual beli ia melihat adanya aib atau catat di barang dagangan tersebut, maka boleh hukumnya bagi si pembeli untuk membatalkan tersebut guna menghilangkan mudorot yang ia terima. Hal yang demikian disebut sebagai khiyar aib. Contoh yang kedua, jika seseorang sengaja menimbun dan komoditas yang diperlukan masyarakat seperti beras atau bahan bakar misalnya, kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga yang tinggi demi mengeruk keuntungan pribadi, maka wajib bagi pihak yang berwenang untuk menindak tegas para pelaku tersebut dan juga diperkenankan untuk memaksakan menjual dengan harga yang wajar demi menghilangkan kemudaratan yang akan menimpa masyarakat luas. Contoh yang ketiga, jika sepasang suami istri harus mengalami hubungan jarak jauh atau istilahnya LDR lah, dan hal demikian dirasa menyiksa kedua pihak atau salah satunya, maka wajib bagi keduanya untuk berupaya menghilangkan doror tersebut, baik dengan menghadirkan sang istri di sisi sang suami atau sebaliknya, atau dengan jalan menceraikannya. Jika keberadaan suami tidak diketahui dalam waktu yang lama, maka boleh bagi sang istri menghadap ke muka hakim untuk meminta surat keterangan cerai, agar menghilangkan kesusahan lahir dan batin yang dialaminya. Selanjutnya, cabang kaidah al-dararu yuzalu. Kaidah pertama pada dasarnya, suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan inilah maksud dan tujuan dari kaidah. Contoh penerapan, jika seseorang membuat jendela baru di rumahnya, tapi bisa melihat ke tempat-tempat privasi tetangganya, seperti kamar tidur, dapur, atau kamar mandi, maka wajib baginya untuk menutup jendela tersebut dengan cara membangun tembok atau memasang sesuatu yang bisa menghalanginya. Kaidah yang kedua, suatu kemudaratan wajib hukumnya untuk dihilangkan, karena ia merupakan salah satu bentuk kezaliman, kemungkaran, kejahatan, dan kerusakan. Contoh penerapan, jika seseorang berada di bawah ancaman pembunuhan, kemudian ia dipaksa untuk membunuh orang lain yang tidak bersalah, maka ia tidak boleh melaksanakan perintah itu atau membunuh orang lain, sebab ancaman pembunuhan dirinya merupakan suatu bahaya. Kaidah yang ketiga, jika seseorang dihadapkan pada dua mara bahaya dan ia melihat bahwa salah satunya lebih besar madarat jika terjadi dibanding yang lainnya, maka wajib baginya menempuh bahaya yang lebih ringan untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar. Contoh penerapan kaidah, jika ada dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan hanya saja yang satu berkecukupan dan yang satunya fakir, maka wajib bagi yang berkecukupan itu menafkahi saudaranya yang fakir, meskipun sebenarnya hal itu menjadi doror baginya. Oke, lanjut materi yang terakhir, yang keenam, yaitu al-adatu muhammamah. Pengertian al-adatu muhakkamah, secara bahasa al-adat berarti yang berulang-ulang, sedangkan secara istilah adat adalah perilaku yang sesuai tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan. Adat dan urf keduanya berasal dari kata bahasa Arab dan sering dibicarakan dalam literatur fikih. Urf secara etimologi berarti yang baik dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Macam-macam al-adatu muhammamah. Yang pertama, adat qauli atau perkataan, dan yang kedua, adat amali atau perbuatan. Yang pertama, adat qauli, yaitu adat yang berupa perkataan, misalnya panggilan walad untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan. Dan yang kedua, adat amali, yaitu adat berupa perbuatan, misalnya kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sigot akad yang lengkap dalam jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam bermasyarakat tanpa akad jual beli dan tidak ada tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tanpa akad jual beli dan tidak terjadi kekacauan, maka syarak membolehkannya. Selanjutnya, penerapan al-adat dalam muamalah. Yang pertama, jual beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku di kalangan manusia atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab kabul secara lisan. Karena itu, apa yang dipandang manusia sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah, maka dianggap sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah karena nama-nama ini tidak ada batasannya dalam bahasa dan syarak. Yang kedua, cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka apa yang dipandang masyarakat sebagai cacat itu adalah cacat yang karenanya barang itu dikembalikan. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan.
Yang ketiga, bank berhak dalam akad mudrobahah menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang. Penambahannya pada harga seperti biaya penyimpanan atau gudang, memelihara atau menjaga, mengangkut, dan lain-lain.